Jum, jum, jumpa lagi Kisana. Keberhasilan Jakarta dalam meningkatkan sebaran COVID-19 memang tidak perlu diragukan. Kita ingat ketika COVID-19 baru saja mengejala di Indonesia, Pemda DKI mengambil langkah pengurangan angkutan umum. Ini berakibat terjadi penumpukan orang di halte-halte Transjakarta yang sangat beresiko terpapar COVID-19. Gubernur Anies Baswedan sendiri menjelaskan kebijakan tersebut sebagai efek kejut. Dan tentu saja kita semua terkejut. Gile Lundro. Jakarta juga sempat membuka arena Car Free Day, di mana ratusan orang berkumpul di jalan-jalan utama Jakarta pada Minggu pagi. Tentu saja Kisanak, kerumunan orang membuat sebaran COVID semakin menggila. Saat dilakukan tes secara acak pada peserta CFD, ditemukan adanya orang yang positif COVID-19. Langkah itu diprotes lagi oleh sebagian masyarakat. Kemudian dibatalkan lagi Kisanak. Gile lagi Lundro. Usaha Pemda tidak berhenti sampai di situ. DKI juga ngotot untuk menerapkan kebijakan ganjil genap yang pada akhirnya memaksa pengguna kendaraan pribadi berpindah ke kendaraan umum. Hasilnya Kisanak, ditemukan banyak kasus penularan di angkutan umum. Jika diperhatikan, sejak awal laju pertumbuhan COVID-19 di Jakarta memang luar biasa. Meski penduduknya hanya 4% dari total penduduk Indonesia, Jakarta cukup berhasil memaksimalkan pasien COVID-19 dengan total lebih dari 50% pasien COVID nasional. Penyebaran terbanyak ada di klaster perkantoran. Kisanak, karena orang ke kantor biasanya naik kendaraan, bukannya terbang seperti Superman, maka kemungkinan besar klaster perkantoran adalah kepanjang tanganan dari klaster angkutan umum. Hal ini sekali lagi membuat kita terpaksa menyebut, gile juga Lundro. Pemda juga membiarkan deklarasi sebuah perkumpulan gak jelas di Tugu Proklamasi belum lama ini. Deklarasi itu menghadirkan kerumunan orang yang cukup besar. Belum lagi demo-demo di Jakarta yang dibiarkan mengumpulkan orang dalam jumlah besar. Walhasil Kisanak, gile Lundro banget kan? Dari kebijakan ganjil sampai memfasilitasi deklarasi yang mengumpulkan banyak orang, penderita COVID-19 di Jakarta terus meningkat tajam. Hal ini sesuai dengan adagium, hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya seperti itu, wajar saja hasilnya Jakarta terus jadi epicentrum pandemi. Kisanak, kita tahu berbagai kebijakan itu diimbangi dengan langkah paling fenomenal, yaitu memajang peti mati di jalan-jalan di Jakarta. Mungkin saja Kisanak, ini adalah realisasi janji kampanye gubernur rumah DP 0% untuk rakyat Jakarta. Tapi dibuat dalam bentuk tugu rumah masa depan. Jika mau disimulasikan kebijakan Jakarta mengenai COVID-19 ini adalah PSBB, efek kejut, efek bergetar, ganjil genap, perpanjangan PSBB, peti mati, lantas kembali lagi PSBB. Atau dalam bahasa anak sekolahan, Jakarta terus-menerus melaksanakan PSBB remedial. Kebijakan PSBB saat ini menurut Anies Baswedan adalah sejenis rem darurat yang harus ditarik. Kita tahu Kisanak, dari pelajaran sehari-hari yang kita dapatkan, rem darurat biasanya ditarik seringkali disebabkan karena ulah supir yang ugal-ugalan sehingga membahayakan penumpang. Mungkin saja ini sejenis supir tembakan.
Melihat kondisi ini, sebagai penumpang, kita hanya bisa berucap lirih. Gile banget Lundro. Masa kondisi Jakarta jadi we don't know what we don't know. Padahal selama ini Jakarta seperti remnya sengaja dibuat belum. Kini mendadak ditarik rem darurat. Jika kita perhatikan, kondisi Jakarta saat ini juga disebabkan karena kesalahan kita juga. Selama ini kita sibuk menuding gubernur Jakarta nggak bisa kerja apa-apa. Nah, kini sekalinya dia mau bekerja, kita semua yang terkena akibatnya. Dilanjut, kita ikuti berita kedua. Sebuah video viral, isinya dikabarkan seorang bakal calon bupati dari Kabupaten Merauke, Hendrikus Mahuje, sedang memberi upeti uang miliaran rupiah kepada politisi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Merauke. Tujuan pemberian uang upeti tersebut agar sang calon bupati mendapat surat rekomendasi untuk maju pada Pilgub di Merauke. Tidak jelas Kisanak apakah setumpuk uang itu bisa disebut sebagai sogok atau hanya pembayaran zakat yang tertunda. Untung saja yang melakukan transaksi adalah calon bupati sehingga duitnya tampak duit asli. Jika saja transaksi dilakukan oleh seekor kuntil anak, dipastikan tumpukan uang itu akan berubah menjadi daun kering. Politik di Indonesia memang seperti pasar, ditandai dengan jual beli seperti saat ini. Sebagai partai Islam, mungkin PKS berpegang pada keyakinan diperbolehkannya jual beli dan diharamkannya riba. Jual beli surat rekomendasi hanya pengamalan dari ajaran agama bagi politisi dari PKS. Kisanak, jika uang sebanyak itu seluruhnya dibelikan cendol, mungkin saja kantor DPD PKS di Merauke akan tenggelam oleh banjir cendol. Dalam bahasa perpolitikan di Indonesia, kita pernah mengenal sebuah istilah. Darah itu merah, Jenderal, kalau hijau namanya cendol. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja, bro. Terima kasih.